Salam, selamat malam sahabat terkasih. Malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Markus 16 ayat 17 sampai 20 tentang kenaikan Tuhan Yesus dan tugas pemberitaan Injil yang dipercayakan kepada orang percaya. Bagian firman Tuhan ini bukan hanya berbicara tentang Tuhan Yesus yang naik ke surga, tetapi juga tentang bagaimana Tuhan terus bekerja melalui para murid-Nya. Mari kita membaca firman Tuhan dari Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus memulai perkataannya dengan berbicara tentang orang-orang yang percaya. Artinya, bagian ini ditujukan kepada setiap orang percaya. Tuhan tidak berkata, tanda-tanda ini hanya untuk rasul tertentu. Tetapi Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Di sini kita melihat bahwa Injil bukan sekedar teori atau pengetahuan agama. Injil disertai kuasa Allah. Dalam pelayanan Tuhan Yesus di bumi, kuasa Tuhan dinyatakan, orang sakit disembuhkan, orang kerasukan dibebaskan, dan banyak mujizat terjadi. Dan sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus menegaskan bahwa pekerjaan Allah akan terus berlangsung melalui orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Kalimat ini menunjukkan otoritas nama Yesus. Kuasa bukan berasal dari manusia, tetapi dari nama Tuhan Yesus. Di sepanjang Injil Markus, kita melihat bagaimana roh-roh jahat tunduk kepada Tuhan Yesus. Dan sekarang, otoritas itu diberikan kepada para murid untuk memberitakan Injil. Ini menunjukkan kemenangan Kristus atas kuasa gelap. Kenaikan Tuhan Yesus bukan berarti kuasanya berhenti. Sebaliknya, setelah naik ke surga, kuasa Kristus tetap bekerja melalui gerejanya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat ini menunjuk pada pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2, janji ini mulai digenapi ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Bahasa-bahasa baru menjadi tanda bahwa Injil akan diberitakan kepada segala bangsa. Keselamatan tidak lagi terbatas pada satu bangsa saja, tetapi Injil akan menjangkau seluruh dunia. Karena itu, kenaikan Tuhan Yesus berkaitan erat dengan pengutusan gereja untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Markus 16 ayat 18. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sahabat terkasih, ayat ini berbicara tentang perlindungan Tuhan atas para pemberita Injil. Di kitab Kisah Para Rasul, kita melihat bagaimana Paulus digigit ular berbisa, tetapi tidak mati. Hal itu menjadi kesaksian tentang pemeliharaan Tuhan. Ayat ini bukan ajakan untuk mencobai Tuhan atau mencari bahaya. Tetapi ini menunjukkan bahwa ketika Tuhan mengutus seseorang, Tuhan juga sanggup memelihara pelayanannya sesuai kehendaknya. Injil akan terus diberitakan dan tidak dapat dihentikan oleh ancaman manusia. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Di sepanjang pelayanan Tuhan Yesus, penyembuhan selalu menjadi bagian dari tanda kerajaan Allah.
Dan setelah kenaikan Tuhan Yesus, pelayanan itu terus berlangsung melalui para rasul. Kita melihat dalam kitab Kisah Para Rasul, Petrus menyembuhkan orang lumpuh, banyak orang sakit dipulihkan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Semua itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus yang naik ke surga tetap bekerja. Tubuhnya memang tidak lagi hadir secara fisik di bumi, tetapi pekerjaannya terus berjalan melalui gereja. Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Sahabat terkasih, inilah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Markus menuliskannya secara singkat tetapi penuh makna. Kenaikan Tuhan Yesus adalah tanda bahwa pelayanannya di bumi telah selesai dengan sempurna. Dia datang ke dunia, dia mati di kayu salib, dia bangkit dari kematian, dan sekarang dia dimuliakan. Kenaikan Kristus juga menggenapi nubuat perjanjian lama tentang Mesias yang dimuliakan Allah. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah berbicara tentang kehormatan, kuasa, dan pemerintahan. Tuhan Yesus dimuliakan sebagai Raja. Ini penting, sebab Injil yang diberitakan para murid bukan hanya tentang guru yang baik, tetapi tentang Kristus yang memerintah. Karena itu, para murid memberitakan Injil dengan keberanian. Mereka tahu bahwa Tuhan yang mereka layani adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Markus 16 ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Sahabat terkasih, setelah Tuhan Yesus ke surga, murid-murid tidak berhenti. Mereka pergi. Ini inti dari amanat agung. Iman kepada Kristus tidak berhenti pada mendengar firman, tetapi membawa Injil kepada dunia. Dan yang menarik, para murid berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada nelayan, ada pemungut cukai, ada orang biasa. Tetapi Tuhan memakai mereka untuk memberitakan Injil. Artinya, pelayanan bukan hanya untuk orang tertentu. Apapun profesi kita, Tuhan memanggil kita menjadi saksi Kristus. Melalui perkataan, sikap hidup, kesetiaan, dan keberanian memberitakan kebenaran. Sedang Tuhan turut bekerja. Ini bagian yang sangat penting. Markus tidak berkata para murid bekerja sendiri, tetapi Tuhan turut bekerja. Tuhan Yesus memang naik ke surga, tetapi dia tetap bekerja melalui pelayanan para murid. Tuhan yang sama juga bekerja melalui pemberitaan Injil hari ini. Karena itu, kita tidak perlu takut bersaksi tentang Kristus. Bukan kita yang mengubahkan hati manusia, Tuhanlah yang bekerja. Bukan kekuatan manusia yang membuat Injil berkuasa, tapi Tuhan sendiri yang menyertainya dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tuhan meneguhkan firman-Nya. Di kitab Kisah Para Rasul, kita melihat bagaimana Tuhan menyertai pemberitaan Injil dengan berbagai tanda dan mujizat. Tujuannya bukan untuk meninggikan manusia, tetapi supaya nama Tuhan dimuliakan dan Injil dipercaya. Karena itu, malam hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus naik ke surga dalam kemuliaan. Para murid diutus memberitakan Injil. Tuhan turut bekerja, dan Tuhan meneguhkan firman-Nya.
Kiranya firman Tuhan malam ini mendorong kita untuk tidak malu bersaksi tentang Kristus. Apapun profesi kita, baik itu pekerja, pedagang, pelayan, ibu rumah tangga, mahasiswa, atau pelajar, kita tetap dipanggil menjadi saksi Tuhan. Dan saat Injil diberitakan, Tuhan sendiri turut bekerja dan meneguhkan firman-Nya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang naik ke surga dalam kemuliaan, tetapi tetap bekerja melalui umat-Mu. Berikan kami keberanian untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Pakai hidup kami untuk memberitakan Injil-Mu. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap perkataan dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus memang naik ke surga, tetapi pekerjaannya tidak berhenti. Sampai hari ini, Tuhan tetap bekerja dan meneguhkan firman-Nya melalui setiap orang percaya yang setia menjadi saksi Kristus. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.